Harga game AAA semakin lama semakin mahal. Beli satu game bisa dapat satu smartphone. Beli 4 game bisa dapat PS4. Apakah menjadi justifikasi untuk bajak aja? Intel prosesor generasi ke-12, CPU gaming terbaik saat ini. Buat kamu yang berencana beli, cek promo terbaru dari Intel. Untuk setiap pembelian prosesor Intel Core 12 Gen bundling dengan motherboard tertentu, kamu akan mendapatkan eksklusif Intel e-money. Buruan cek sosial media Intel Indonesia atau official store brand motherboard favorit kamu untuk pembeliannya. Jangan lama-lama, karena promo ini hanya berlaku sampai 28 April 2022. Halo semua, jadi mana? Ngebahas tentang main game bajakan, gak akan pernah habis. Apakah dosa? Ya nggak tahu lah ya. Bukan ranah tech and tips untuk ngobrolin soal dosa. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol dikit aja tentang apakah benar bahwa pembajakan game itu membuat rugi developer game sampai segitu besarnya. Soalnya kalau kita lihat berita itu kan sering tuh ada developer game A merugi sekian ratus juta dolar akibat pembajakan katanya. Nah, masalahnya apakah itu kerugian atau potensi keuntungan? Karena beda loh. Kerugian itu kamu udah jual tapi nggak dapat untung, sedangkan potensi keuntungan adalah orang yang nggak jadi beli. Contohnya nih, kalau kamu buka warung, kemudian ada orang lewat tapi nggak beli, apakah bisa kamu bilang bahwa itu adalah rugi? Nggak bisa, bre. Dan kamu juga nggak bisa keluar-keluar ke teman-teman kamu bahwa hari ini saya rugi 2 juta karena ada 100 orang lewat warung tapi nggak ada yang beli. Nggak bisa. Itu bukan kerugian. Itu adalah potensi keuntungan. Belum jadi milik kamu. Apakah hal ini juga bisa diterapkan ke industri game? Bahwa orang yang nggak beli gamenya, apapun alasannya, contohnya membajak tadi, apakah bisa dibilang bahwa itu kerugian atau potensi keuntungan? Menurut data BSA The Software Alliance, antara tahun 2015 sampai 2017, industri software merugi 46,3 miliar US dollar akibat pembajakan. Salah satunya adalah akibat negara berkembang yang semakin maju secara teknologi. Hardware komputer di negara berkembang nggak kalah hebatnya seperti hardware komputer di negara yang sudah maju. Bedanya, di negara berkembang orang-orangnya belum beli software. Masih banyak yang pakai bajakan, termasuk di Indonesia. Tapi jangan khawatir. Ternyata Indonesia bukan ada di peringkat pertama. Bahkan menurut data survei tahun 2020, Indonesia bahkan gak masuk 10 besar. Prestasi yang cukup membanggakan mengingat banyak sekali para pembajak di Indonesia yang lagi nonton video ini. Dan ternyata peringkat pertama di luar dugaan adalah Amerika Serikat. Kok bisa? Bukannya di sana orangnya kaya-kaya. Nah, di sini menariknya. Karena ternyata penggunaan software ataupun game bajakan tidak selalu berhubungan dengan kantong seseorang. Banyak kok teman-teman saya yang duitnya pas-pasan, tapi mereka bener-bener maksain diri untuk nabung untuk nantinya beli game original. Benar-benar mereka nggak mau main yang bajakan karena pengen mendukung developer katanya. Tapi nggak sedikit juga teman-teman saya yang duitnya banyak tapi tetap pakai bajakan. Setiap kali ditanyain dia bilang, ya kalau ada yang gratis ngapain pakai bayar. Dan ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Yang pertama tadi, apakah yang dinyatakan kerugian itu benar-benar rugi atau potensi keuntungan? Dan yang kedua, apakah orang-orang yang membajak itu karena nggak punya uang atau karena mentalnya? Ada satu artikel yang ditulis oleh Adam Coster. Dia ini adalah seorang data analis dan juga CTO dari Butterscotch Shenanigans, sebuah video game studio. Dia bercerita tentang pengalamannya beberapa tahun lalu merilis mobile game gratis. Nah, di dalam game itu mereka membuat sebuah in-app purchase yang mekanismenya adalah lewat server mereka sendiri, bukan lewat Play Store atau App Store-nya. Tujuannya bukan untuk membypass bagi hasil gitu ya, tapi lebih untuk memantau jumlah pembajak. Loh, gamenya gratis kok masih dibajak juga? Emang bisa? Bisa, bre. Jadi yang dianggap membajak itu bukan melulu pakai game bajakan. Untuk game yang gratis, dianggap membajak itu adalah kalau kamu berusaha mengakali sistem in-app purchase. Entah pakai cheat, entah pakai bot atau apapun, kamu bisa beli diamond, bisa beli koin atau bisa beli barang apapun di dalam gamenya tanpa harus keluar uang. Dan yang menarik adalah bahwa mayoritas transaksi yang masuk ternyata adalah dengan cara yang nggak bener.
Ternyata orang-orang itu lebih memilih mencoba menggunakan cara yang nge-cheat tadi biar nggak usah keluar duit. Dan tentu saja hal ini gagal dilakukan. Kemudian Adam Koster mencatat lagi, dari sekian orang yang berusaha nge-cheat tapi gagal, berapa persen yang akhirnya kembali untuk beli dengan cara yang benar. Dan ternyata muncul angka hanya 1-5% pembajak tadi yang akhirnya insaf. Sisanya either nggak jadi beli atau malah berhenti main. Dari sini Adam Koster mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya jumlah pembajakan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap industri game. Ada beberapa poin yang menjadi lesson learned. Yang pertama adalah bahwa sebagian besar gamer adalah pembajak. Dan yang kedua, bahwa para pembajak ini kalau nggak berhasil membajak, mereka akan mendingan nggak main daripada harus bayar. Dan ketiga, secara prosentase hanya ada sedikit pembajak yang akhirnya bersedia untuk bayar. Dan ini berlanjut ke poin keempat, bahwa sangat tidak worth it untuk mengembangkan sebuah sistem anti pembajakan. Biaya yang sangat besar, tapi return yang didapat paling banter cuma 5% lebih banyak. Secara singkat, angka kerugian yang selalu digembar-gemborkan yang sekian puluh dan sekian ratus miliar dolar itu ternyata bukan angka kerugian, melainkan angka potensi keuntungan. Belum jadi milik mereka dan mereka nggak berhak ngeklaim bahwa itu adalah kerugian perusahaan. Kenapa? Karena dari hasil survei tadi ditemukan kenyataan bahwa pembajak memang tidak punya niat untuk beli gamenya. Contohnya saya nggak punya hobi untuk main game bola. Jadi untuk beli FIFA ataupun Pro Evolution Soccer itu sama sekali nggak masuk list. Permasalahannya adalah teman-teman saya banyak yang suka. Dan kalau mereka main ke tempat saya, mereka pengennya bisa main bola. Tapi karena saya nggak hobi, maka saya nggak akan beli game bola apapun alasannya. Kalaupun tujuannya adalah untuk menservis teman-teman saya yang main ke sini, saya nggak mau bayar yang full price. Yang saya lakukan adalah beli versi tahun kemarin yang udah murah banget. Jadi sekali lagi, pembajak ternyata tidak terlalu membawa dampak. Angka yang puluhan juta tadi kayaknya cuma lebay aja. Tapi bukan berarti pembajakan tidak punya dampak apa-apa terhadap industri video game secara global. Kalau kita bicara tentang developer besar gitu ya, yang bikin Battlefield, yang bikin Call of Duty, mungkin angka pembajakan nggak terlalu berpengaruh pada mereka. Karena mereka sudah punya base player yang loyal. Setiap kali rilis game baru, orang-orang ini pasti beli full price. Bahkan dengan sistem pre-order sekarang, nggak sedikit orang yang rela pre-order sebuah game. Ngapain coba? Kayak bakal kehabisan aja. Kita ambil contoh Call of Duty. Seri Call of Duty Black Ops pertama dan juga Modern Warfare 2 itu masuk menjadi list game paling banyak dibajak di tahun 2020. Tepatnya di peringkat keempat dan kelima. Apakah hal itu membuat Activision bangkrut? Jelas enggak, karena Call of Duty masih berkembang sampai sekarang. Tapi tentu saja hal ini tidak berdampak hanya pada developer game yang sudah besar. Untuk developer game kecil yang baru mulai berkarir bikin game, pembajakan bisa menghancurkan perusahaan mereka. Mereka bikin game belum banyak, orang belum banyak yang kenal. Gamenya dijual dengan harga murah yang otomatis angka keuntungannya pun juga kecil. Kalau sampai gamenya dibajak, maka besar kemungkinan developer gamenya bakal gulung tikar. Zaman dulu emang susah kita untuk cari game original. Waktu itu belum musim digital download sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus beli CD atau beli DVD. Nah masalahnya di Indonesia kalau mau cari CD atau DVD game original susah bre. Kita nggak bisa ke mall dan dapetin game di sana. Jarang banget ada toko yang jual. Dan waktu itu penjualan online juga belum seramai sekarang. Tapi berkat Steam akhirnya kita mulai mengenal game digital. Gak perlu beli ke toko. Tinggal duduk di depan komputer, kamu bisa beli dengan harga yang relatif murah, bisa langsung di-download ke PC kamu. Logikanya, kalau dulu pembajakan rame karena kita susah beli barang original, harusnya sekarang angka pembajakannya berkurang. Tapi ternyata enggak, masih sama aja. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan dari hasil survei yang tadi udah saya sampaikan, ternyata benar bahwa pembajakan tidak berhubungan dengan kantong seseorang. Karena pada kenyataannya, negara dengan peringkat teratas angka pembajakannya adalah Amerika Serikat yang termasuk negara kaya. Jadi menggunakan software bajakan sebagian besar adalah karena mental. Nah, sebelum
sebelum kamu melanjutkan lagi kebiasaan untuk menggunakan software ataupun game bajakan, kamu bisa coba tonton video yang ini. Di situ kita bisa membayangkan betapa sulitnya untuk bisa membuat sebuah software ataupun sebuah game. Jangankan bikin software, untuk bisa bikin komputer menampilkan angka yang kita ketik, itu effortnya juga luar biasa. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.